Gospel atau kitab Injil itu ditulis pewahyuannya 40 tahun setelah kematian Yesus menurut sejarah sekular. Apakah Yesus menulis kitab? Tidak. Yang menulis adalah wartawan-wartawan zaman kuno dahulu. Menurut laporan ini, menurut laporan itu, menurut catatan ini, catatan itu. Tidak firman Tuhan. Makanya di dalam kitab Matius sampai Wahyu tidak ada yang berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius. Nggak ada. Makanya itu bukan firman Tuhan. Atau gini, sekarang tadi kan Billy mengatakan ambil dari kitab Taurat kan. Nah sekarang ini Yesaya 62 ayat 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yesaya aku salahkan lagi. Yesaya udah nabi ribuan tahun yang terdahulu. Apalagi? Yesaya bukan Torah. Yesaya bukan Torah, Bu Darni. Tapi Yesaya itu nabi. Dia mengatakan sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia sujud menyembah kepada siapa? Elohim. Bukan dibilangnya Jumat berganti Jumat, Senin berganti Senin, Minggu berganti Minggu. Gak ada. Sabat berganti sabat. Seluruh bumi sujud menyembah di hadapanku, katanya. Darni, kasih Bang Billy dulu. Kasih Bang Billy dulu. Yesaya itu Torah ya Bang Billy? Ini bukan kaleng-kaleng, ada data. Datanya salah. Kamu mengatakan Yesaya itu Torah. Itu salah. Torah. Ini kan nabi. Jadi nggak kau percayai nabi? Nabi Yesaya. Bu Darni dengerin dulu gantian, Bu Darni gantian. Lah jawab. Kamu mengatakan Yesaya itu Torah, itu salah besar. Ini lagi ada. Yesaya itu Nevi'im. Yesaya itu kelasnya Nevi'im, bukan Torah. Seorang nabi pun dah kau kelas-kelaskan. Betapa dosamu besar itu. Nabi Yesaya kau kelas-kelaskan. Bukan nabi. Jadi Nabi Yesaya bukan nabi. Yesaya itu bukan nabi. Bukan itu yang dibicarakan. Kamu bilang itu Yesaya itu Torah. Itu salah. Enggak, tadi kan Bang Billy bilang hari Sabat hanya untuk orang Yahudi. Sementara Nabi Yesaya mengatakan Sabat berganti Sabat, bulan berganti bulan, seluruh bumi sujud menyembah kepada Aku, katanya. Apalagi? Bukan hanya untuk orang Yahudi itu hari Sabat. Bisa dibesarkan. Nanti saya mau open apa? Gedein dulu tuh kan. Ini nggak pakai. Tolong jangan disela dulu ya, jangan disela dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disela ya, Bu Darni. Terdapat di dalam Keluaran 32 ayat 15 dan juga Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Bunyinya begini. Syamru bene Israel et hasyabat lasot eta syabat ledorotan beritolam, ya. And observe, maka haruslah Bani Israel, ya, memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara Aku, tuh covenant antara Aku dengan Bani Israel, ya. Terus di sini dibilang Pelonetato legoe haratsot, artinya, ya, dan engkau tidak memberikan Sabat kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa goim. Para goim tidak diberikan Sabat kepada bangsa-bangsa, tidak, ya, diberikan hanya kepada Syamru bene Israel. Ini data ayat di dalam Torah. Torah itu tidak bisa disamai levelnya dengan kitab kacang-kacang kaleng-kaleng, yaitu kitab perjanjian baru. Jauh sekali. Itu bukan firman Tuhan. Itu murni adalah tulisan wartawan kuno zaman dahulu. Tidak pernah Tuhan Israel berfirman kepada Matius, Markus, Lukas, tidak pernah ada. Tapi kalau Torah, pewahyuannya itu live, langsung, di mana Musa menerima Torah. Ini dalil. Silakan lawan dengan dalil lewat Torah. Kalau memang kamu mampu melawan Torah dengan Torah. Jadi tujuan daripada para nabi itu diutus ke atas muka bumi itu adalah mengajarkan jalan lurus menuju kepada keselamatan. Intinya itu di situ. Jadi semua nabi ketika datang ke
pada umatnya mengajarkan jalan keselamatan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dipotong Makanya Bang, Nabi bentar, termasuk Iya. Dipotong dulu. Jadi gini Bang, kalau Abang bicara langsung ke situ kan seolah-olah mengabaikan asal usulnya. Bisa nggak Abang jelaskan asal usul kenapa manusia harus diselamatkan? Karena apa gitu? Sehingga nabi-nabi itu diturunkan atau diutus untuk memberitakan kebenaran. Nah, sebabnya apa? Ada nggak tahu Abang sebabnya apa sehingga manusia harus diselamatkan? Keberadaan manusia di atas muka bumi ini kan jelas bagi kita yang memiliki agama dan paham tentang agama, artinya ada dua. Pertama, agama ardi dan agama samawi. Manusia dicipta oleh Allah, baik itu menurut Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi, untuk mengisi bumi, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Akan tetapi di atas muka bumi ini ada pengecoh-pengecoh yang disebut iblis yang senantiasa akan mengajak manusia kepada kehancuran. Akhir daripada kehidupan manusia ditentukan dari perilaku manusia ketika hidup di dunia. Surga, nerakanya tergantung terhadap perbuatan manusia. Dan ada yang disebut iblis yang kemudian mengajak manusia itu senantiasa untuk menuju kepada neraka, dan akal sehat manusia mengajak manusia itu sendiri untuk kembali kepada surga. Nah, jadi tujuan daripada kehidupan manusia adalah menjadi pemimpin di atas muka bumi. Al-Quran mengatakan itu, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26 untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Nah, tetapi di balik semua itu ada iblis yang akan mengajak manusia untuk sampai kepada neraka. Nah, inilah kemudian tujuan daripada para nabi datang untuk mengajarkan manusia menghindarkan iblis itu dari manusia itu sendiri. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Sebelum nabi itu datang, keadaan manusia itu sebetulnya sudah tidak terselamatkan atau masih dalam perjalanan selamat atau tidak selamat, sehingga ada nabi gitu loh. Jadi kurang jelas nih saya mundurnya dulu sebelum nabi datang gitu. Ya, kalau nabi datang berarti kan manusia dalam keadaan sudah udah rusak nih, harus diselamatkan gitu. Kalau dia nggak rusak ya enggak, nabi datang. Bukan begitu. Gitu. Itu konsep, itu doktrin itu. Kapan dia menyelamat dianggap sebagai Tuhan, itu doktrin. Keadaan yang sesungguhnya adalah manusia memang telah dirancang oleh Tuhan untuk bermusuhan dengan setan. Itu udah dirancang itu. Musuhmu adalah iblis. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi Kejadian 5 jelas sekali, aku akan membuat permusuhan antara keturunan. Semua bisa kamu makan, satu jangan, yaitu buah ini. Tapi dilanggar, maka kacau semuanya. Nah, sekarang ketika aturan itu banyak, aturan makan dan makan itu banyak datang kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu dilanggar semuanya, maka pembandingnya kemudian, sedangkan satu yang dilanggar oleh Adam bisa celaka, apalagi hukum Taurat itu semuanya dilanggar. Demikian. Ya, Bang Juma, yang jelaskan Bang Juma itu, karena menurut pandangan saya ya, menurut pandangan pemahaman saya, itu sudah kejadian karena ada sebab yang telah terjadi. Nah, sekarang kalau saya boleh baca Bang Juma, sejak awal manusia diciptakan, ya, di sini ada di ayat 29, berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Makanan manusia pertama itu hanya ini, jika manusia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi karena Adam telah jatuh dalam dosa, maka semuanya boleh dimakan. Bahkan setelah kejadian Nuh, air bah, semua
binatang merayap boleh kamu makan. Itu karena ada sebab. Sebabnya itu manusia pertama ini gagal mentaati perintah dari Tuhan Sang Pencipta itu. Di Kejadian 3 ayat 15, sehingga ada janji Tuhan mengatakan akan lahir melalui keturunan perempuan ini yang akan mengalahkan iblis. Supaya manusia yang telah di bawah iblis boleh diselamatkan oleh manusia ini. Nah, itulah perjalanannya Yesus hadir sebagai penghubung, pengantar kepada Bapa. Karena apa? Sejak mula Tuhan itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, mulia, supaya mulia dan sempurna. Tetapi Adam karena dia tidak taat, kualitas pikiran perasaannya yang adalah gambar itu turun kualitasnya, dan semua keturunan Adam kualitasnya rendah, tidak sempurna. Yesuslah yang menggantikan posisi Adam. Nah, di dalam diri Yesus inilah kita bisa mendengar suara Bapa karena dia gambar rupanya. Adam tidak jatuh dalam dosa. Janji hidup di sini dan beranak cucu. Dan kitanya semua yang lahir di sini pasti meneladani nenek moyang kita itu Adam. Turun temurun dia menjadi raja di atas segala raja di bumi ini dan abadi, berkuasa di bumi ini dan kekal hidup, tidak menjadi tua. Manusia tua ini akhirnya mati itu karena hukuman mati. Nah, keadaan seperti inilah yang diselamatkan oleh Tuhan sehingga dihadirkan Adam yang akhir. Adam yang akhir berhasil. Dia menjadi imam. Teladanilah dia, ikutlah dia. Cara hidupnya bukan hanya dia yang diajarkan, tetapi perhatikan dia hidupnya taat sepenuh kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa. Dia tidak punya kepentingan di dalam dirinya. Nah, demikian juga kita yang mau taat kepada Bapa tidak boleh memiliki kepentingan diri sendiri. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki firman-Nya itu, logos yang diberitakan kepada kita, sehingga Yesus mengatakan mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku. Karena apa? Yang dikenakan Yesus adalah kebenaran, firman, hikmat yang dari atas, bukan dari dunia. Hikmat itu juga yang diterima oleh murid-muridnya. Kalau muridnya menerima hikmat itu dan hidup di dalam hikmat itu, maka dikatakan bukan dari dunia ini. Dan semua orang yang menerima hikmat dari atas, dari surga, dia warga kerajaan surga, bukan warga kerajaan dunia. Kalau orang hidup dengan cara dunia, dia warga kerajaan dunia. Itulah tujuan keselamatan. Yesus datang itu bukan otomatis orang lalu percaya lalu diselamatkan, tidak. Semua harus berjuang, tetapi sudah ada contohnya, teladannya. Pada saat orang mengatakan Yesus anak Allah yang datang daripada Bapa, diberi Roh Kudus. Karena waktu Petrus mengatakan benar engkau Mesias anak Allah yang dari Bapa, bukan kau yang mengatakan, tapi Bapakku yang di surga yang mengatakan itu. Maksudnya Petrus selaras dengan pikiran perasaan Bapa. Jadi kalau orang mengatakan Yesus anak Allah, dia sepikiran dengan Bapa. Disitulah Bapa hadir, rohnya ada, dan dia akan menuntun hidup orang ini seperti Yesus itu hidup. Itulah tuntunan Roh Kudus. Jadi Yesus juru selamat bukan dipercaya sekadar percaya, tetapi harus diteladani cara hidupnya. Itulah keselamatan yang ditawarkan di dalam Alkitab. Jadi kalau orang hanya bilang cukup percaya saja, pengertian cukup percaya dia harus berjuang. Karena Yesus mengatakan, ada muridnya berkata, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus mengatakan, berjuanglah seperti masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang berusaha, tapi tidak akan mendapatkannya. Jadi selamat itu seperti masuk ke dalam pintu yang sesak. Karena apa? Yang harus dilepaskan itu adalah kedagingannya, nafsu duniawinya. Yang diajarkan di Bang Zuma,
benar, nggak salah. Itu udah cukup bisa kalau dijalankan. Memang kita harus melepaskan hawa nafsu manusianya ini. Itu sudah benar, nggak salah. Untuk memiliki kasih. Jadi kalau orang yang bisa masuk melalui pintu yang sesak itu, dia sudah masuk di sana, dia sudah lepas dari cara hidup dunia, lepas dari keinginan-keinginan nafsu-nafsu dagingnya itu. Jadi nafsu, hawa nafsu, amarah, emosi atau kesombongan, semuanya ditanggalkan, semuanya disalibkan. Nah, itulah proses diselamatkan, karena di dalam Ibrani 12, kalau saya baca seperti ini Bang Zuma, 12 ayat 5 ya, dimulai begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu ayah ibu kita di dunia ya. Tetapi dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tujuan kita ini mengambil kekudusannya. Lanjut. Oke, thank you. Salah tempat Abang Zuki. Ini bukan gereja. Anda sedang berhadapan dengan yang lebih paham Bible dari orang Kristen. Yang saya kan di awal sudah mengatakan, Bang, pasti Anda akan menjual manusia. Maria itu ada suara terputus. Rabbihi kalimatin fataba alaih. Signal ya, terputus ya suara. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Jadi Adam kemudian setelah melakukan pelanggaran, Adam menerima kalimat dari Allah. Lalu kemudian Adam bertaubat, taubatnya pun diterima. Dan itu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, seperti yang saya terangkan di awal, di Kejadian 5, Adam beserta istrinya dan juga keturunannya itu adalah manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada dosa yang harus didatangkan kemudian, lalu Yesus datang untuk nebus itu. Nah, sedangkan poin yang saya tanggapi dari penjelasan saudara saya gitu panjang lebar, tapi poin yang nggak ada, itu ada satu, yaitu bahwa ketika itu Yesus datang maka dia harus diteladani. Barang siapa kemudian meneladani, bahwa dia akan mencari. Satu hal yang menarik di sini, kita melihat 4 nomor 4. Apa yang kemudian di sana? Yesus datang kemudian kepada Bani Israel, dilahirkan dari seorang wanita perawan, dan dalam kehidupannya bagaimana dengan Kristen? Ini dulu berbicara mengenai tauladan. Yesus harus ditauladani. Menurut Galatia 4, Yesus itu takluk, artinya tunduk, artinya taat. Berserah diri kepada aturan main Tuhan yang Tuhan datangkan melalui Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian sebagai hukum Torah. Benar saja, Galatia 4 nomor, Yesus diberitakan kemudian bahwa Yesus datang hidup takluk di bawah hukum Taurat. Dengan Kristen, apakah Kristen sudah dan Yesus? Tidak.
dari pola kebersamaan berbeda, konsep ketuhanan berbeda, dari konsep kitab suci berbeda, dari konsep diutus Yesus berbeda, dari konsep tadinya berbeda. Apapun yang ada dalam kehidupan Kristen berbeda berbanding dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi apa yang diteladani? Tapi kalau dikatakan meneladani Paulus, ya itu betul. Kristen meneladani Paulus, tapi tidak akan pernah memberikan dirinya sebagai contoh yang jadi tolak ukur. Apa yang aku tidak dapat berbuat apa-apa, apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Gitu. Jadi apa yang dilakukan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Sementara Kristen berbeda. Apa yang dilakukan Kristen itu adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Contoh misalnya Kristen menyembah Yesus. Di mana Yesus pernah menyembah Yesus? Itu tidak pernah. Yesus ibadah hari Sabat. Di mana Kristen pernah beribadah sesuai dengan hari Sabat? Mereka masukkan ke tempat sinagoge, tetapi ke tempat gereja, tempat penyembahan manusia bernama Yesus. Bagaimana dengan konsep kitab suci? Yesus tidak pernah membaca kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus, tidak pernah. Lalu yang diteladani ini yang mana? Yang mana yang ada pada diri Yesus yang diteladani oleh orang Kristen? Yang mananya? Konsep ketuhanannya. Yesus bertuhan, hakikat yang tak terlihat. Sedangkan Kristen bertuhan kepada ada satu tindakan atau prosesi dalam agama Kristen itu yang merujuk kepada tauladan yang Yesus tunjukkan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku taat kepada hukum Taurat, maka pengikutku taat kepada hukum Taurat. Pada saat aku sujud dalam beribadah, maka pengikutku sujud. Pada saat aku berpuasa, pengikutku puasa. Pada saat aku sunat, pengikutku sunat. Pada saat aku tidak makan babi, pengikutku juga tidak makan babi. Berarti dengan kata lain, Kristen ini hanya penyamar-penyamar. Mereka hanya menjual nama Yesus, ngaku-ngaku meneladani Yesus, tapi tidak ada satupun contoh yang dilakukan oleh Yesus, dilakukan oleh Kristi. Demikian, silakan. Silakan Pak Suki. Selamat malam Bang Laskan. Ya, Iya. Iya Bang. Cuma ini kalau saya baca ya di Matius 22 kan begini Bang. Guru, hukum mana yang terutama? Kan sini kan kasihlah Tuhan, ya kan? Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, hukum terutama ini, hukum kasih ini, itu posisinya paling tinggi. Karena apa? Tuhan itu kasih. Sehingga yang lahir dari Tuhan, perintah, ajaran, ataupun aturan itu semua mengacu kepada kasih. Hukum diberikan, aturan diberikan, ketetapan diberikan, tujuannya supaya orang mengasihi. Makanya disebut di sini bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sekarang saya baca kembali lagi, ulang ini tadi Bang Zuma nggak ada, saya baca lagi di Yohanes 17 Bang ayat 3 yang selalu dibaca. Inilah hidup yang kekal itu, supaya orang boleh memiliki hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal
Ini harus kata mengenalnya yang harus diperhatikan. Engkau, ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal lagi Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada kata mengenal, dan mengenal itu bukan mengenal dia satu. Mengenal itu bukan berarti dia utusan. Mengenal itu kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 7, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi percuma orang mengatakan Tuhan itu satu, tapi kalau dia tidak mengasihi. Lebih baik orang tidak tahu Tuhan itu satu atau dua atau tiga, tetapi dia mengasihi. Sebenarnya dia mengenal Allah itu, tetapi dia secara pengetahuan tidak tahu, tetapi secara perbuatan dia tahu. Dibanding orang mengenal pengetahuannya Tuhan itu satu-satunya, tetapi prakteknya dia tidak menyatakan pengenalan akan Tuhan itu. Jadi intinya makanya Yesus memerintahkan kasihilah sesamamu manusia. Bahkan paling puncaknya, kamu harus mengasihi musuhmu dan ampuni, berkati dan doakan. Ini levelnya sampai nggak ada wilayah bagian kita. Karena apa? Mengatakan kasihlah Tuhan itu segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi. Artinya yang memerintah di dalam diri kita itu Tuhan itu sendiri, firman itu sendiri. Kalau keinginan diri kita mah ya membalas ya sombong ya kadang-kadang merendahkan orang. Itu keinginan daging kita. Nah itu yang harus ditanggalkan supaya kita menjadi rumahnya. Yesus mengatakan, bongkar bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Ternyata itu menunjuk kepada tubuhnya yang akan didiami oleh firman, oleh hikmat Tuhan itu. Dan manusia semua tubuhnya adalah bait Tuhan. Mau nggak nerima Tuhan? Tuhan tuh kasih, ya sudah itu hukumnya. Kasihlah sesamamu manusia. Caranya bagaimana kamu bisa mengasihi? Ke gereja sekali, 2 kali, 3 kali, berdoa 3, 4, 5 kali, terserah. Itu hanya media cara kamu mau bisa mengasihi. Kalau kamu nggak bisa sabar, ya puasa. Atau kalau kamu tidak bisa ngasih orang lain lapar, kamu puasa. Tapi kalau kamu bisa mengasihi tanpa puasa, ya nggak usah puasa, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa puasa dulu. Itu, gitu Bang. Jadi intinya sebenarnya memang pengajaran Yesus ini untuk mengenal Bapa dan mengenal Yesus, saling mengasihi. Tidak ada yang lain gitu Bang. Karena tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi di dalam hukum kasih itu. Begitu Bang. Yang digali itu bagaimana kasih itu. Jadi kasih itu ada definisi begini Bang. Kasih itu bukan suatu dorongan ya untuk melakukan sesuatu yang baik atau menolong orang, tetapi suatu keberadaan diri. Hati, pikiran, perasaan itu selaras dengan kehendak Bapa. Itu kasih yang sesungguhnya, karena Bapa itu kasih. Kalau kita selaras dengan pikirannya, kita memiliki kasih. Nggak mungkin orang itu tidak baik kepada orang lain, tidak mungkin orang itu tidak berbelas kasih. Oke, udah dipahami gitu, Bang. Udah nggak usah diulang-ulang. Ya, lanjut. Silakan. Barama. Silakan Gurunda. Oke, baik. Gini, saudara saya ya, Bang Suki gini. Kalau kita berbicara mengenai kasih di dalam bahasa Ibrani itu kan teman-teman kita selalu mengatakan ahab atau aheb, kasih, tunduk atau berserah diri gitu kan, taat. Nah sekarang kita uji kita dulu, ketika akan kita udah kasih kepada Allah atau hanya di mulut aja nih. Kepada kedua hukum itulah tergantung segala aspek hukum. Apa itu dua itu? Satu, kasih kepada Allah. Kalau kita gagal di sini mau kasih no inro atau apapun itu gugur semuanya. Percuma kita kasih kepada sesama manusia. Percuma kasih kepada musuh. Kalau yang satu ini dulu gugur. Mari kita uji. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Kaidah mengasihi Tuhan itu seperti apa?
yaitu kamu melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintah-perintahnya, dan juga hukum-hukumnya. Saya ingin bertanya kepada saudara Suki. Ketika Tuhan mengatakan penggarisan, tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan Elohim adalah melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia. Tidak dengan kemunafikan. Bukan hanya di mulut, tetapi benar-benar melakukan dengan setia. Dalam bahasa Ibrani disebut samar. Samar itu artinya telaten. Dengan sungguh-sungguh tidak terputus. Tidak pernah kemudian mengatakan di mulut tapi tidak dipraktekkan. Mengasihi Tuhan itu adalah melakukan dengan setia kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapan, peraturan dan juga perintahnya. Sekarang saya ingin tahu, apakah benar saudara Suki, saudara Kristen, agama Kristen ini benar-benar setia menjalankan kewajiban, yang mana kewajiban yang dimaksud di sini adalah segala ketetapan, aturan dan perintah Tuhan itu sendiri. Ulangan 11 nomor 1. Apa boleh dikatakan orang Kristen ini adalah umat setia? Apa benar? Apa bisa disebut bahwa orang Kristen ini adalah apa Kristen ini bisa dianggap sebagai umat yang kasih kepada Tuhan? Ketika Tuhan mengajarkan hukum-hukum kepada manusia, tapi hukum-hukumnya dianggap sampah, hukum-hukumnya dianggap sengat dosa, hukum-hukumnya dianggap kutukan. Lalu harus ada tumbal yang mati di atas tiang salib demi untuk membebaskan Kristen dari aturan-aturan Tuhan tersebut. Apakah ini disebut umat kasih kalau begitu? Sementara kedudukan kasih adalah ketaatan, ketetapan, setia di dalam menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Ingat ulangan 11 nomor 1. Kasih itu adalah kamu melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Apakah Kristen lolos di sini? Apakah Kristen lolos di sini? Ketika perintahnya bersunat, apakah Kristen setia memegang kewajiban bersunat? Ini aja dulu. Kalau hal sepele kayak begini aja sudah dilanggar oleh Kristen. Jadi Kristen itu hanya, mohon maaf saya harus bilang, orang-orang Kristen itu hanya manis di mulut sebagai kasih, tapi kasih yang hoaks. Matius 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, orang tuanya, dan seterusnya, berarti dia tidak kasih kepada orang-orang. Jangankan orang lain, kepada keluarga intinya aja dia tidak kasih. Kenapa? Dia mengajarkan anak-anaknya, keturunannya untuk meninggalkan hukum Taurat. Sedangkan yang disebut kasih kepada Allah adalah menjalankan hukum Taurat dengan setia. Ulangan 11 nomor 1. Saya jadi kasihan nih sama Kristen kalau dia, kami ini umat kasih. Kasih apa? Kasih apa Kristen itu? Kasih kepada siapa? Kepada Paulus? Yes. Kepada Lukas? Yes. Kepada Markus? Yes. Kepada penulis-penulis kitabnya? Yes. Tetapi kepada Tuhan tidak. Orang Kristen itu adalah orang yang anti Tuhan, anti kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena orang Kristen diajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Orang Kristen adalah orang yang tidak pernah sedikit pun kasih kepada Tuhan. Tapi di mulut, yes, juara paling juara Kristen itu. Tapi sedikit pun mereka tidak pernah kasih. Makanya mereka disebut kufur, kafir. Orang yang ingkar terhadap adanya Tuhan. Orang yang ingkar terhadap pencipta. Tapi orang yang kemudian beriman kepada ciptaan sebagai Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi, supaya kita tidak terlalu panjang lebar, pertanyaan saya tolong dijawab. Ketika Tuhan mengatakan ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Allah dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya, dan perintah-perintahnya. Pertanyaan saya, apakah agama Kristen adalah agama menjalankan ketetapan Allah yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam? Silakan Anda jawab. Iya, mengasihi Tuhan dengan setia bagaimana? Ya. Jadi kalau tadi di Matius 22 mengatakan hukum yang terutama adalah kasih. Artinya seseorang bisa melaksanakan perintah, ketetapan, aturan itu jika orang memiliki kasih. Tanpa kasih dia tidak sanggup melakukannya. Sebagaimana orang Yahudi pertanyaan saya, diberikan. Bang Sugi, pertanyaan saya, apakah Kristen ini adalah agama yang berpegang kepada ketetapan, peraturan, perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Silakan. Ya, sebab Bang Zuma mengacu kepada sunat itu ya, sehingga semua, bukan cuma sunat Bang, semua ya, ketetapan Tuhan. Ya, silakan. Semua. Silakan. Anggap salah satunya itulah juga makanan kan begitu ya, puasa dan segalanya. Nah, sebenarnya bangsa Yahudi diberi aturan ini karena apa? Bangsa Yahudi itu sekian ratus tahun di dalam perbudakan. Bangsa yang barbar. Minta Kristen diterangin, bukan Yahudi, Kristen. Iya, kan perjalanannya dari sana. Jadi dari bangsa Yahudi, nah sehingga dia diberi hukum. Nah, hukum ini sebenarnya mengantar bangsa Yahudi sampai lahir tuh yang dijanjikan itu, yaitu Mesias. Setelah Mesias dikorbankan, itu sebagai lambang orang yang kalau berdosa, bersalah, bawa kambing, domba yang tidak bercacat. Dialah manusia yang tidak bercacat. Waktu Barabas diturunkan, itulah kita dibebaskan dari salib, hukuman Yesus yang menggantikannya. Nah, kalau seperti ini, betapa kita harus berterima kasih kepada Yesus. Dan dialah pengantara itu, imam besar itu. Dan juga dia telah mewariskan cara hidup manusia yang dikehendaki Sang Pencipta. Berarti Yesus yang jadi tumbal ya. Enggak, pertanyaan saya enggak ke situ, enggak ada korelasinya dengan itu Bang. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini adalah manusia yang taat kepada ketetapan, hukum-hukum dan perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya, karena Bang Juma melihat di dalam aturan perintah ketetapannya ini yang bersifat jasmani. Memang di dalam perkristenan hal yang ini tidak ada. Yang dilanggar melihat, Bang Juma nggak melihat, tapi Bang Juma nanya. Karena apa? Ya, sunat itu kan sebagai tanda umat Tuhan. Nah, bangsa Yahudi untuk membedakan dengan bangsa lain dari apa kamu taat kulitnya dipotong. Nah, gitu, biarin Budara, bukan ke situ pertanyaannya. Di dalam kekristenan. Pertanyaan saya Bang, ini kita berbicara mengenai kasih. Kasih itu adalah taat kepada perintah, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Kristen lolos di situ? Itu dulu, kalau lolos taat kepada perintah Tuhan, berarti agama Kristen ini agama kasih Pak. Tapi kalau Kristen hanya di mulut ajaran kasih, tapi implementasi dari kehidupannya justru mempraktekkan perintah Paulus, maka Kristen itu bukan kasih kepada Tuhan, tetapi kasih kepada Paulus. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 6 nomor 1. Di situ ada perintah. Perintah apa? Perintah untuk meninggalkan epiemi. Apa epiemi itu? Perintah untuk meninggalkan hukum Tuhan. Arche itu firman atau pada mulanya perintah-perintah Tuhan. Ya. Kemudian Paulus mengatakan apa Pak?
Sebab itu marilah kita tinggalkan perintah-perintah pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang dasar kepercayaannya kepada Tuhan. Ibrani 7 nomor 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Theos. Lalu apa yang bisa dijual oleh Kristen? Kalau dikatakan hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Sedangkan yang disebut kasih adalah hukum Taurat. Tetap di dalam, teguh di dalam menjalankan segala ketetapan Tuhan yang datang kepada umat manusia. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Dan melakukan dengan setia. Ini perintah. Haruslah engkau mengasihi Tuhan, mengasihi Elohim, mengasihi Allah, mengasihi Yod-Heh-Vav-He, mengasihi Hasem. Dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Hasem, dengan senantiasa berpegang pada seluruh ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Sedangkan Kristen adalah sebuah sekte agama kepercayaan bidat bagi Yahudi yang menjadikan hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan sebagai sampah, sebagai sengat maut, sebagai kutukan yang harus dihapuskan di atas muka bumi agar Kristen bebas berleha-leha, menikmati segala makanan yang tadinya diharamkan, menyembah siapapun yang tadinya dilarang disembah. Itu di Kristen. Yang dinyatakan satu sampai Nah, itu dia makanya saya katakan bahwa coba Anda loloskan Kristen dulu. Jangan hanya menjual-jual kemana-mana. Kristen agama kasih. Kasih apa? Kasih bagi orang yang tidak paham. Tapi bagi kami yang paham, Kristen itu bukan agama kasih. Kristen itu adalah agama yang anti Tuhan. Catat itu. Catat. Kristen adalah agama yang anti Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi sayang dan cinta kepada Paulus yang mengajarkan untuk meninggalkan segala ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Itulah Kristen. Nah, sekarang kalau Anda sebagai pendebat, sebagai wakil Kristen, tolong tunjukkan dan loloskan Kristen di sini dulu. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Elohim, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintah-perintahnya. Coba Anda loloskan Kristen dulu di sini. Kalau Kristen sudah dengan setia menjalankan ketetapan Tuhan, Kristen sudah dengan setia melakukan aturan Tuhan, Kristen sudah dengan sangat mulia menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka Kristen adalah agama kasih. Tapi kalau sebaliknya, maka Kristen saya katakan agama laknatullah alaihi. Silakan Anda buktikan. Silakan. Iya. Jadi di dalam 10 perintah Allah. Oke Bang, boleh saya bantu Bang Sugi? Ya boleh ya Bang, boleh. Boleh lanjut Bang Laskar. Oke. Ini saudara kita Juma itu meminta untuk meloloskan ajaran kasih terhadap Kristen. Kita buktikan saja siapa yang lolos dari sini, yang lolos dari ajaran Allah Bapa itu. Gini ya saudara Juma, jika Anda memaksa saya untuk bersunat, itu saya tidak pernah Bung, tunjukkan dulu. Kalau sunat aja Anda tidak, berarti Anda nggak bisa kasih kepada Tuhan. Sederhana kan? Kan perintahnya sangat jelas. Sunat kulub, dan Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuh dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Anda nggak bisa lolos di sini aja. Terus Anda mau kasih kepada siapa? Ayo. Oke, Anda mau kasih apa? Tentunya Kristen mengasihi dengan nama Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus kami sudah mengasihi saudara. Jika kami mengasihi Yesus Kristus, saudara, jangan mengacaukan diskusi. Jangan cuman ego yang Anda pertontonkan sini. Ilmu yang dimaksud kasih adalah taat kepada ketetapan, taat kepada peraturan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu baru kasih. Anda kasih enggak? Anda taat tak? Itu dulu. Saya mau jawab. Anda taat.
Anda dengarkan, Anda taat tidak terhadap ketetapan dan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Anda taat tidak? Jawab. Kalau saya taat pada hukum Taurat, Kristus bagi saya, anak Maria bagi saya itu percuma. Bahkan dianggap nabi pun saya hilangkan. Makanya dengan jelas berarti sudah jelas umat Kristen ini adalah umat anti Tuhan. Kan udah aku bilang samamu. Kristen itu adalah anti Tuhan. Makanya sabar Bung. Makanya Al-Quran mengatakan Kristen itu adalah kafir. Karena kalian anti Tuhan. Siapa yang anti Tuhan di sini, saudara? Saya sudah kasih tahu kepada saudara bahwa jadi saya hentikan Kristen mengaku sebagai ajaran kasih. Hentikan, nanti orang muntah mendengarkan itu. Hentikan. Kristen itu adalah agama anti Tuhan. Oke? Biar kita sadari itu. Silakan. Oke. Udah saya katakan. Iya, tapi kita tidak butuh jualan obat. Kita tidak butuh jualan obat. Kita butuh data gitu loh. Saya kasih data, hadirnya saya memberikan data. Tolong Anda bawa agama Anda dengan data. Jangan asumsi. Nanti kami muntah semua di sini. Silakan. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen enggak melakukan hukum kasih dari Tuhan, justru Kristen itu melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Jika saya enggak mau menjadikan Yesus sebagai nabi, saya tidak mau menjadikan Yesus sebagai nabi, maka saya harus mengikuti hukum Taurat. Saya tidak percaya yang namanya Maria. Saudara, tolong kita hargai. Tunggu, diam dulu. Jangan sampai terjadi yang kemarin-kemarin. Saudara, di sini Yesus yang berkata loh, dengarkan saya. Yesus yang berkata, Matius 22 nomor 36. Tolong hargai ini. Ini saudara kita Juki yang bawa tadi. Tolong hargai. Yang disebut kasih adalah dua. Kasih kepada Tuhan Allah, bukan kasih kepada Yesus. Kasih kepada Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, tetapi yang datang kepada Nabi Musa. Jadi kasih kepada Allah maksudnya perintah-perintah Allah yang datang kepada Nabi Musa. Itu yang masuk implementasi kasih, bukan beriman kepada anak Maria sebagai Tuhan. Tolong dong, saya katakan sekali lagi, jelas perkataan saya dan tidak ada keraguan pada diri saya untuk mengatakan Kristen adalah agama anti Allah. Kristen adalah agama anti Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Oke? Dengan catatan saya bisa kemudian mengurai. Ulangan 11 nomor 1, kasih kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah menjalankan kewajiban sebagai hamba dengan berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Ini Anda loloskan dulu diri Anda di sini. Apakah Anda sudah melakukan segala ketetapan Allah, peraturan Allah dan perintah-perintah Allah? Kalau Anda sudah melakukan itu, berarti Anda lolos di kasih yang pertama. Kalau kasih pertama ini aja Anda tidak bisa lolos, jangan bermimpi Anda bisa lolos ke kasih yang kedua. Silakan. Oke, giliran saya, biarkan saya selesai bicara. Jika saya melakukan semua hukum Taurat, saya memenuhinya termasuk sunat, yang artinya saya tidak boleh mempercayai yang namanya anak Maria. Karena percuma bagi saya. Begitupun saudara Islam, nggak boleh percaya namanya anak Maria. Karena percuma, seperti orang Yahudi, untuk kita melakukan segala hukum yang dari Taurat itu, kita melakukan, berarti ya kita nggak boleh percaya namanya anak Maria. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Kan begitu, kita menjadi seperti Yahudi yang tetap melakukan tradisi dari Taurat. Kan begitu saudara, jika Anda ingin meloloskan diri Anda menjadi sunat, Anda jadi Yahudi, jangan percaya namanya anak Maria. Buang saja namanya anak Maria. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, baik Yesus Kristus maupun Isa. Karena mereka adalah kunci utama penebusan atas Taurat itu. Jika Anda nggak percaya, buang saja yang namanya anak Maria, baik di Islam maupun di Kristen, untuk kita melakukan semua.
hukum Taurat itu. Kembali ke fitrah awal. Begitu, saudara. Dah? Silakan. Ya, silakan Pak. Anda tidak memberikan poin apa-apa di sini. Justru Anda ingin mengatakan, kalau Anda masih menjalankan hukum Taurat, maka buanglah Yesus Kristus. Loh, Anda ini gimana sih? Yesus menerangkan dengan sangat jelas di dalam kitab saudara. Oke, berdasarkan atas angket kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh penulis Yohanes. Apa yang dikatakan kemudian? Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat sebagai apa? Manusia terkutuk. Yohanes 7 nomor 37. Orang yang tidak menjalankan, orang yang tidak mengenal, orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang banyak ini, terkutuklah mereka. Ini kitab saudara loh. Yesus mengatakan orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Bagaimana dengan Kristen? Kristen ini anti Taurat. Lalu dengan demikian Kristen ini sama dengan orang yang terkutuk. Kembali kepada kasih tadi. Kembali kepada kasih. Jangan kita ngadi-ngadi gitu loh. Ini dalil dalam kitabnya orang Yahudi. Kenapa sudah 2000 tahun Kristen selalu teriak, kami ini Yahudi rohani, kami ini adalah jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus, kami ini adalah pelanjut Yahudi, kami ini. Tapi apakah Yahudi menganggap kalian? Tidak. Malah diludahin. Apa pokoknya ini? Kubuka rahasianya sekarang. Ku ajarin kalian sekarang supaya kalian itu sadar, kalian itu anti Tuhan, kalian itu anti terhadap pencipta langit dan bumi, kalian itu tidak pernah menyembah kepada pencipta kalian, tak pernah. Yang kalian sembah adalah ciptaannya. Makanya saya katakan, mulut Anda boleh berbusa, Kristen ajaran kasih, tapi hoaks. Kenapa saya katakan hoaks? Karena kasih itu adalah implementasinya harus terbukti dengan perbuatan, dengan tindakan. Apa itu? Memperlihatkan diri sebagai orang yang taat kepada Torah atau praktisi Torah. Hiduplah dengan berpegang dengan setia terhadap kewajibanmu, yaitu melakukan dan berpegang terhadap segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kristen bisa lolos nggak di sini? Nggak bisa. Berarti Kristen tidak bisa lolos di kasih terutama dan utama. Nah, silakan Anda tunjukkan bahwa Kristen itu adalah orang-orang yang taat dengan setia melakukan segala ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan dan perintah Tuhan. Coba Anda buktikan. Saya ingin lihat. Silakan. Mengikuti Kristus udah menebus hukum-hukum Taurat itu. Tapi yang lebih kacau lagi, yang lebih berantakan, yang konsep hierarki ketuhanannya itu paling amburadul sebatas spekulasi adalah Islam. Di mana mereka percaya Isa tapi melakukan hukum Taurat. Belajar jadi firman menurut di mana, Bung? Jadi menurut saudara, melakukan praktisi Taurat tapi menurut saudara, dengar. Jadi menurut saudara, ketetapan peraturan dan perintah-perintah Tuhan itu hoaks. Yang benar adalah menyembah Yesus gitu. Dari mana ilmunya? Siapa ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kalau perintah Tuhannya sunatkanlah dirimu. Nih, nonot yang harus dipotong kulitnya. Nonot yang harus diputuskan kulitnya. Ini perintah Tuhan. Barang siapa yang tidak bersunat, hilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukumku. Ini perintah Tuhan untuk kasih kepada Tuhan. Maka implementasinya, sekali lagi saya katakan, pembuktiannya di dalam kehidupan kita. Nonot yang berhelm ini harus lepas helm, baru dikatakan mentaati peraturan dan perintah. Sekarang perintah yang ini aja Kristen lolos kagak? Kagak. Lalu Kristen mau disebut sebagai agama kasih? Tidak, hanya orang gila yang mengatakan itu.
Hanya orang gila. Berdasarkan Ulangan 11 nomor 1. Ini baru satu dalil. Saya ada seratusan dalil yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu dijadikan sebagai satu tindakan dalam kehidupan baru bisa disebut kasih kepada Tuhan. Kalau tidak menjalankan hukum Taurat, maka orang tersebut tidak ada kasih di dalam dirinya. Kalau hanya menyembah Yesus, itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Itu doktrin yang dibawa dari barat, bukan dari timur. Nah sekarang pernyataan saudara, Anda mengatakan kalian kasih. Percuma kami kasih kepada Yesus kalau kami masih Taurat. Loh, yang mana yang harus Anda ikutin? Benarlah berarti kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Karena bapaknya Abraham maunya manusia itu melakukan ketetapan-ketetapannya, di antaranya bersunat. Kalau bapak iblis yang mengajarkan Galatia 5 nomor 2, jangan kau sunat dirimu, sebab kalau kau sunat dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti kamu itu adalah hambanya Paulus. Kau itu hambanya Paulus. Dan memang Paulus mengaku di dalam 1 Korintus 14 bahwa akulah yang menjadi Bapa, akulah yang menjadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu kau. Galatia 1 Korintus 11 nomor 1. Di situ juga Paulus diplesetkan terjemahannya. Jadilah pengikutku, jadilah teladanku, sebab aku juga ini adalah Kristus. Maka saudara tidak menyunatkan diri saudara, karena saudara adalah hamba dan memperhambakan diri kepada Paulus. Sedangkan Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan melakukan segala, dengan setia kejiwaanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintah-perintahnya. Kristen hari ini anti terhadap semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa? Gelar apa yang cocok untuk Kristen ini? Gelar apa? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang Kristen, orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Itu yang cocok untuk kalian. Silakan. Ya, dari saya Bang. Bentar dulu Bang Suki, izin dulu Bang Suki, izin dulu. Tolong bantah saya dengan ilmu. Jangan cuma cuap-cuap. Silakan. Ya, silakan. Izin dulu host. Kalau ada Bang Billy katanya mau naik. Ya, Bang terusin. Billy, boleh naik gak? Bang Juma. Silakan. Saya tambahkan ya. Pak Suki dengan Pak Laskar Surgawi. Saya tambahkan. Ya, saya udah jam 00 nih. Iya, baik. Saya tambahkan dulu Pak Suki. Ya. Saya izinkan Pak Suki dan Pak Sergi tambahkan ya. Dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ayat 16, 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Amsal 6 ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Bukankah Yesus dalam putusan Pontius Pilatus tidak bersalah? Tidak layak dihukum mati, tapi ditumpahkan darah. Bergeseran korban dari hewan menjadi manusia. 6 ayat 18, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Berapa banyak Yesus dituduh dengan kejahatan, tapi pembuktian pengadilan tidak bisa dibuktikan, bahkan diselamatkan oleh Allah. Wajar seorang Pontius Pilatus aja putusan finalnya tidak ada kejahatan yang didapatkan darinya, Lukas 23 ayat 22, dan tidak layak dihukum mati. 6 Amsal 16 ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Bukankah di hadapan pengadilan Sanhedrin bertentangan antara lain saksi Lukas menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampuni dan kamu akan diampuni. Ada seorang manusia hamba Allah yang terpilih tidak ada dosanya di pengadilan. 3 kali pengadilan Yahudi, 3 kali pengadilan Romawi berdasarkan hukum pidana Romawi. Pak Triman biar dijawab dulu ya, Pak Triman. Silakan Pak Laskar. Baik. Ya nanti saya moderatorin. Silakan Pak Laskar ditanggapi tadi pernyataan Bang Juma. Silakan Pak Laskar.
Oke, terima kasih. Jadi begini Saudara Juma, semakin lama Anda begini, lama-lama Anda akan jadi pelawak di sini. Ini yang dikatakan Yahudi. Islam ini gimana? Kenapa gimananya? Mereka mempercayai Isa putra Maria, tapi mereka melakukan praktisi Torah. Mereka belajar firman di mana? Sementara Yahudi di depan matamu, kamu melihat Yahudi tidak percaya namanya anak Maria. Hanya Kristen yang percaya. Karena kalau percaya namanya anak Maria, jangan melakukan praktisi Torah. Itu yang disimpulkan oleh orang Yahudi. Islam ini gimana? Kok spekulasinya terlalu jauh? Belajar di mana mereka firman Tuhan? Mereka percaya anak Maria, tapi mereka melakukan praktisi Torah. Dalam satu waktu mereka melakukan kontradiksi. Bagaimana menurutmu Saudara Juma? Bukankah itu tindakan sesuatu yang konyol? Anda bertanya Pak Juma ya? Praktisi Torah, itu aja pertanyaan saya. Silakan Pak Juma. Anda tidak bisa, Bung. Pernyataan saya kalau Anda jadi oten, harusnya Anda malu ketika saya mengatakan Kristen itu adalah anti Tuhan. Kristen itu anti Tuhannya Bani Israel. Kristen itu anti Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Berapa kali harus saya katakan? Berapa kali? Dan hadapkan saya dengan orang Kristen yang menguasai Bible. Saya katakan kepada Anda, harusnya Anda bantah itu. Ketika Tuhannya Bani Israel mengajarkan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu. Dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Apakah Kristen lolos di sini? Ini dulu poinnya. Jangan kau bawa agama baratmu itu, jangan. Jangan kau bawa, nanti saya muntah. Ini yang 4 kali aku katakan sih. Ya, ini Tuhannya orang Yahudi perintahkan, jangan engkau makan babi. Kau jalankan itu. Kamu jalankan enggak itu? Jangan kau tidak menyunatkan dirimu. Kau jalankan tidak itu? Pelihara sabatku. Kau pelihara enggak itu? Ini perintah, ketetapan. Kamu membawa ajaran kasih. Kristen ajaran kasih. Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada manusia. Nenekmu kiper. Mana ada? Buktikan dulu. Kalau kamu mampu membuktikan bahwa Kristen itu agama kasih, yaitu manusia, sekelompok manusia atau komunitas yang mengajarkan melakukan dengan setia kewajiban terhadap Tuhan, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapan, peraturan, hukum, perintah, ketentuan dan seterusnya, barulah Kristen itu bisa disebut agama kasih. Kalau tidak, maka disebut agama laknat. Paham? Itu dulu, nggak usah kemana-mana dulu. Loloskan dulu diri Anda ini. Ulangan 11 nomor 1. Kalau Anda sudah bisa lolos di sini, baru saya kasih panggung untuk mengajarkan di Indonesia agama Kristen adalah agama benar. Tapi kalau tidak bisa, sono, ajarkan agama Anda di sono, di laut sana. Silakan. Bentar ya. Jadi nanti Bang Billy juga bisa menanggapi mengenai sunat, babi dan sabat. Pak Laskar, silakan ditanggapi. Oke, seperti yang Saudara Juma katakan berulang-ulang kali menjelaskan, saya juga akan berulang-ulang kali menjelaskannya. Kami sudah melakukan ketetapan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dia yang melakukan untuk kami. Agama Arabmu dibawa ke Yahudi sana. Jangan kau bawa agama Arab. Agama Islam itu tidak mengajarkan dirinya sebagai agama kasih. Enggak. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Beda. Dan kami Islam tidak mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan lalu kami tempel di Al-Quran. Kagak. Dan kami tidak pernah mengaku bahwa kami adalah Israel rohani. Tidak. Israel adalah Israel. Mereka berasal dari Bani Nabi Ishak alaihissalam. Kami pengajarannya dari Nabi Ismail alaihissalam. Kristen dari siapa? Kristen dari siapa? Paulus, salah download. Ini masalah ini. Makanya saya katakan, Bung, kalau berbicara mengenai ajaran kasih, jangan kau libatkan Islam. Islam tidak menganut itu. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Tidak menjadikan kitabnya Yahudi sebagai tameng untuk mengajarkan ajaran dari barat. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia,
dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kalau Kristen tidak bisa lolos di sini, hanya orang yang gepeng kepalanya yang bisa Anda doktrin dengan mengajarkan Kristen ajaran kasih. Selama orang itu waras, selama orang tidak akan pernah mau itu. Demikian. Ya, baik. Sebentar ya Laskar ya. Bang Billy dengarkan dulu pertanyaannya. Pak Laskar menanggapi. Boleh nggak sih Bang Billy di luar Bani Israel ya memakai Torah Musa terus ditempelkan di kitabnya ya, kemudian disalahgunakan, dikorupkan dalam terjemahan? Boleh nggak sih Bang Billy? Silakan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan shalom kepada kalian ya, salam sejahtera dan shalom dengan Bang Zuma ini, Akhi Zuma. Ya, udah lama banget kita nggak bertemu ini. Oke, jadi kangen juga. Jadi sejatinya Torah itu tidak boleh dikorupsi atau diambil, diimani, tapi teksnya dirubah. Nah, sekali lagi saya katakan dalam dunia debat ini, kedekatan umat terhadap Tuhannya lewat kitab suci itu lewat bahasa di mana kitab itu ditulis dalam bahasa aslinya. Maka keintiman hubungan yang dekat antara pencipta langit dan bumi dengan umatnya itu akan lebih intim, lebih dekat. Nah, lihat, mulai dari kitab Kejadian ya, orang Kristen sudah mengkorupsi itu. Di mana dari penciptaan ya, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan Veru Elohim merakevet alpini hamaim. Mereka rubah arti yang sesungguhnya yang berbunyi maka angin yang daripada Tuhan, angin ciptanya Tuhan menyapu permukaan air. Mereka rubah menjadi roh Allah melayang-layang. Nah, kenapa demikian? Karena itulah Roh Kudus yang pertama nongol di kitab perjanjian lama. Padahal itu bukan roh Allah, tapi anginnya Allah, angin yang daripada, a wind from God bahasa Inggrisnya. Nah, nanti ada lagi kitab Kejadian lagi 18 Tuhan berfikirlah Tuhan. Padahal teksnya Amar Hashem, berkatalah Tuhan. Nanti ada lagi di kitab di kitab Yesaya ya, yang dikorup, diganti lagi teksnya kata Asir, di dalam matinya ia bersama para penjahat-penjahat. Itu untuk menggenapi penyalipan Yesus, bahwa Yesus itu disalib bersama para penjahat-penjahat. Padahal teks yang berbunyi dalam bahasa Ibrani Asir, yaitu bersama orang-orang kaya. Orang kaya. Nah, dari teks banyak lagi, belum badam beriteh ya, Tuhan punya darah katanya. Pembuktian ini Tuhan itu punya darah, lihat. Inilah darah perjanjianku, begitu dicek, inilah darah perjanjianmu. Itu semua cara-cara terstruktur, kejahatan yang terstruktur. Memang bukan oleh kalian, tapi oleh bapak-bapak gereja kalian beratus-ratus tahun yang lalu, sehingga membawa kepada pengertian yang salah memahami Torah dan sebagainya. Gitu Akhi kira-kira. Terima kasih Bang Billy. Laskar, untuk Anda Laskar, apa fungsi Torah bagi agama Kristen? Saya ulang ya, apa fungsi Torah bagi agama Kristen? Fungsinya apa, Bro? Silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Fungsi Torah di dalam agama Kristen itu sudah nggak ada lagi. Oh, berarti boleh membunuh, boleh berzina ya? Kalau kamu percaya nama Yesus Kristus, dia punya hukumnya sendiri. Ya, berarti boleh berzina, boleh membunuh. Ya. Yesus tidak mengajarkan membunuh dan berzina, saudara. Nah, itu kan hukum Torah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa, itu hukum Torah. Ya, makanya saya katakan, jika kalian mengikuti praktisi Torah, artinya kalian jadi Yahudi. Itu yang pertama. Karena Yahudi yang melakukan praktisi Torah, bukan bangsa lain. Ya. Ini Torah nggak berguna lagi buat Anda. Lanjut, yang kedua apa? Baru ke Banjuma. Kalau kalian percaya namanya anak Maria, yang pertama di benak Yahudi adalah berarti kalian tidak percaya lagi melakukan ketetapan Torah lagi kalau kalian percaya namanya anak Maria. Makanya lebih pusing lagi ajaran ini di Islam kan. Lebih kacau. Gimana? Makanya saya kata belajar firman Tuhan di mana?
percaya anak Maria tapi melakukan praktisi Torah. Woi, sadis. Tolong jelaskan kepada saya kenapa gimana ceritanya, Bung? Tunggu. Gimana ceritanya? Kitab saudara sendiri Galatia 4 nomor 4, Yesus itu datang dan takluk kepada hukum Taurat. Perta Yesus yang Anda sembah itu adalah hamba Elohim yang menjalankan aturan ketetapan. Yesus kasih kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu mentaati. Buktinya diberitakan dia takluk kepada hukum Taurat. Artinya dia tunduk, dia taat kepada hukum Taurat. Lantas kenapa Anda mengatakan percuma kemudian Nabi Isa alaihissalam kalau Anda percaya kepada Torah? Loh, Isa di dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Dia datang kemudian untuk mengajarkan, memberikan hikmat Taurat kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Tuhan untukmu, mengajarkan, mengembalikan kalian kepada hukum Torah. Apa yang Anda jajakan ini sekarang? Yesus tidak taat kepada hukum Taurat. Kristen taat kepada susah. Makanya saya katakan kalian itu anti Tuhan. Silakan dilanjut. Oke. Bro Laskar ini dengerin dulu. Apakah Kristen bisa sempurna ajarannya tanpa Torah? Bisa atau tidak? Lanjut. Bukan bisa dan tidak bisa lagi, memang sudah sempurna. Kan udah jelas di Galatia itu. Dia menaklukkan hukum Torah. Sama seperti saya yang... Bukan menaklukkan, jangan nipu kamu. Bukan menaklukkan, tetapi dia yang takluk kepada hukum Taurat. Inilah kamu coba. Inilah kalau orang-orang yang agama Kristen itu, ya, mau kali kamu itu menipu dan menyesatkan manusia. Yesus tidak menaklukkan. Yesus ini adalah takluk di bawah hukum. Dikatakan genomai dalam bahasa Yunani. Yesusnya yang taat, Yesusnya yang takluk kepada hukum Taurat, bukan Yesus yang menaklukkan. Itu ajaran gereja. Coba kamu pelajari lagi kitab untuk Galatia 4 nomor 4. Silakan. Saya katakan Yesus menaklukkan hukum Taurat dengan cara ia taklukkan diri pada hukum itu. Sama seperti saya, jika saya mencuri, divonis 3 tahun penjara, saya menebus 3 tahun itu di penjara. Lalu saya keluar, nggak mungkin saya di penjara lagi. Saya sudah tebus. Ini juga dengan praktisi ini. Yesus menaklukkan hukum. Bang Handi, apa nggak salah lawan kita ini? Hanya orang sakit ini. Lalu Elus saja nggak apa-apa. Dia elus saja. Jadi maksud saudara, Anda menghapuskan aturan-aturan hukum-hukum di Indonesia ini dengan cara Anda memasukkan diri Anda ke penjara gitu. Dengan Anda masuk ke penjara maka hukum-hukum yang ada di Indonesia ini batal semua gitu. Ini kepala gepeng juga saudara ini. Ini hukum yang terjadi pada saya. Saya divonis 3 tahun penjara misalnya. Gini aja, biar nggak panjang, gitu lah ya. Menurut Anda, Torah itu, dengerin, moderator ambil alih. Menurut Anda, Torah itu milik Kristen atau milik Yahudi? Silakan. Torah itu milik Yahudi, saudara. Jadi bukan punya Kristen ya? Oke, cukup. Oke, kalau Anda sudah mengakui, dengar, kalau saudara sudah mengakui bahwa Taurat itu milik orang Yahudi, Bani Israel dalam hal ini, lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk Barat, untuk Kristen, untuk apa? Efesus 2 nomor 15, untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib, untuk membatalkan Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk siapa itu? Untuk siapa Yesus membatalkan hukum Taurat itu? Kenapa Kristen yang tepuk tangan? Kenapa Kristen yang mengheboh? Kalau ternyata hukum Taurat itu untuk Yahudi, maka sejatinya Yesus membatalkan untuk Yahudi, bukan untuk kalian yang bukan Bani Israel. Sadar nggak sampai sana? Sampai nggak poin itu ke situ? Coba. Hukum Taurat untuk Yahudi, Yesus mati untuk Kristen, nggak nyambung. Mana ceritanya tuh?
Lagi pula korban-korban yang di penebusan. Yang lain diam dulu, ini Bang. Seharusnya saya menjawab seperti apa yang kamu narasikan. Ini pemilik Tore juga Bang Billy ini, Bro. Ya lu dulu deh, baru Bang Billy deh. Coba. Yang kamu narasikan itu adalah jawaban saya tadi. Ya untuk itulah. Makanya Yahudi mengatakan nggak usah percaya anak Maria. Sebab untuk itu. Berarti praktisi Torah itu nggak ada kalau kita percaya namanya anak Maria. Lalu Islam gimana? Maksudnya apa ya? Dengarkan saya. Matius 8 nomor 4. Dengarkan. Matius 8 nomor 4. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Yesus itu ketika datang dia mengaku menjalankan hukum Taurat. Paulus mengaku Yesus takluk berarti tunduk kepada hukum Taurat. Hukum Tauratnya mengatakan, katakan kepada Bani Israel, jika mereka ingin melakukan persembahan kepada Elohim, perintahkan kepada mereka untuk melakukan persembahan dari hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah kamu perlihatkan dirimu kepada imam-imam, lakukan perintah yang diperintahkan, lakukan korban yang diperintahkan Nabi Musa. Berarti Yesus mengajarkan korban apa? Korban yang diperintahkan Nabi Musa. Apa itu? Apa itu? Manusia atau hewan? Hewan. 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 Yesus mengajarkan hewan. Hewan. Kamu tahu hewan? Itu yang disebut bembe, kambing, sapi, domba. Itu yang bilang hewan. Bukan anak Maria kau bilang hewan. Makanya di dalam kitabmu Yohanes 1 nomor 29, lihatlah Yesus, dialah adalah anak domba dalam kurung anak hewan. Kamu menganggap anak Maria itu sebagai binatang demi untuk memuaskan syahwat Romawi dan Yunani, dan kamu aminkan. Kan lucu. Kitabnya Yesus mengajarkan mempersembahkan korban hewan. Kitabmu mempersembahkan manusia. Itu korban dewa Molok, paman. Sudah kau dalami dulu kitabmu. Saya katakan, camkan di kuping saudara baik-baik, anti terhadap Tuhannya Bani Israel. Demikian. Silakan Laskar atau ke Bang Billy dulu. Bu Darni bentar ya. Bang Billy, kenapa Anda biarkan kitab Anda diacak-acak? Silakan. Ya, tidak dibiarkan. Ini berada dari beberapa hari ini ya. Karena udah nggak sibuk lagi, jadi saya mulai main TikTok. Tidak dibiarkan. Justru dari dulu, dari zaman kita masih di debat dipakai chat itu, pakai voice note di WhatsApp, kita sudah melakukan hal ini. Encounter missionary untuk mengencounter orang Kristen, menyebarkan agama Kristen supaya orang menerima manusia, Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan gitu. Jadi udah di encounter semua nubuatan yang diklaim oleh perjanjian baru terhadap kitab kami itu sudah patah. Sekarang semua orang-orang, teman-teman Islam, baik yang tidak berpengetahuan, pengetahuannya masih kurang dalam soal apologet, sekarang sudah sudah dapat informasi lewat teman-teman Muslim ini. Bagaimana API juga di sini berperan dari zaman dulu, sebelum ada API ya, masih zaman dulu kita sudah berjuang untuk mengencounter misioneri ini, karena keberadaan misioneri ini mengkonvert orang menjadi agama Kristen, artinya menambah orang untuk menyembah kepada manusia, bukan kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu hal yang bagus. Nah, sekarang saya hadir di sini juga saya ingin mengencounter semua klaim-klaim Kristen terhadap kitab saya, ya, kitab orang Yahudi. Nah, yang menarik tadi, Torah sudah dipakai lagi katanya. Berarti boleh membunuh, boleh berzina, boleh bersaksi dusta, gitu kan? Nyatanya kan nggak boleh, begitu. Kalau kamu misalnya kalau kamu di penjara, itu pasti kamu yang salah. Itu masuk akal kamu yang salah, yang nebus kamu sendiri. Kamu sendiri yang menebus karena kamu membunuh misalnya. Ya kamu ditangkap di penjara 15 tahun. Nah, kalau kamu yang bunuh, yang di penjara Bang Zuma, itu nggak benar. Itu nggak adil namanya, begitu. Begitu
Bang Hendy. Laskar, ada tanggapan, masihkah Anda ingin mempergunakan kitab Bani Israel atau Torah itu? Kalau Laskar udah kehabisan kata-kata, bisa diganti pemain. Bodarni mau maju. Siap. Ini harus berperang ini. Selamat malam dulu untuk semuanya. Selamat pagi. Apa? Jam berapa kini nih? Pagi. Topiknya gini, Bodarni. Topiknya gini ya. Apa Iya, fungsi... udah kucatat. Taurat dulu, hanya untuk orang Yahudi saja, ya kan? Iya. Berarti, apa fungsinya, ya? berarti Bang Billy, Allah itu hanya untukmu saja rupanya. Kutanya dulu Bang Billy, Allah itu Elohim itu, Yahweh itu hanya untuk kalian aja rupanya. Apa enggak ikut aku? Dan manusia yang lain. Udah ya, aku bertanya itu, jawab sendiri di hatimu. Taurat hanya untuk Yahudi saja. Salah total. Allah itu berguna untuk seluruh alam semesta ini. Diam dulu, aku dulu bicara. Allah ini pencipta langit dan bumi ini, tunggu dulu. Pencipta langit dan bumi ini untuk seluruh bumi. Nah, sesuai dengan ayat yang tadi di dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, itu temanku Kristen tadi kurang tepat menjawabnya ya, makanya harus banyak belajar orang Kristen ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi hukum Taurat itu dipersatukan dengan Yesus, disatukan, digabungkan, bukan dibatalkan. Jangan Bunda Rama, biar dulu Bunda Rama. Diam dulu Bunda Rama ini. Aku harus suara begitu. Bunda Rama. Aku bukan marah. Cuma ya udah poin aja Bodarni, poin. Udah. Jadi seperti ayat yang Efesus 2 tadi ayat 15, dipersatukan loh. Hukum Taurat itu bukan dibuang, harus dilakukan. Kita nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh menyembah patung, nggak boleh menyembah batu, nggak boleh menyebut nama sembarangan, menguduskan hari Sabat. Harus. Nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, itu perintah baru yang dibikin Paulus itu, Bu. Tunggu dulu Bang Cuma. Aku dulu. Jangan membunuh, jangan berzina. Itu bukan perintah dari Elohim lagi, Bedarni. Tadi kan dibilang kawanku tadi Bang Cuma. Tadi Bang Cuma dibilang kawanku Kristen tadi nggak berguna lagi hukum Taurat. Nol, botol kawanku ini. Betul. Nggak bisa, itu harus dipersatukan kan katanya, dipersatukan di dalam dirinya, di dalam Yesus itu digabungkan. Jadi setiap orang yang sudah di dalam Yesus sudah barang tentu kita nggak. Itulah penuntun bagiku sampai. Oke, Bu Darmi, satu lagi saya mau tanya, silakan dijawab. Kalau Bu Darmi bisa menjawabnya, saya masuk Kristen malam ini juga. Saya tantang. Ya. Apa itu Bang Billy? Ibu kan bilang tadi tentang 10 perintah Tuhan ya. Iya. Tentang asara hadefarot ya. Jangan membunuh, jangan berzina. Sekarang coba perintah Tuhan dari 1 sampai 10, silakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. 2. Jangan membuat bagimu patung, jangan kau sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut namaku sembarangan. Tunggu dulu, itulah apanya. Bunyinya nggak begitu. Panjang bunyinya. Aku mensingkatkan aja. Jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut. Jangan kau sujud kepadanya. Jangan kau beribadah kepadanya. Udah. 3. Jangan menyebut namanya sembarangan. Jangan menyebut namaku sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5. Hormatilah ibu bapamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan membunuh. Balik-balik. Kabet Afika, Fet Imaka. Hormatilah ayah dulu, baru ibu. Nggak boleh dibalik. Oke. Hormatilah ayah dan ibumu. Oke. Ke-9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Salah. Itu. Apalagi? Salah, jangan mengingini. Nah itulah. Sekarang kau jadi Kristen. Jadi Advent kau. Ya salah semua. Salah. Apa? Salah. Apa? Salah semua. Di mana salahnya semua? Coba.
bunyinya bukan begitu. Di Keluaran 20 itulah simpulannya. Tadi Keluaran juga, 20 ayat 8 isinya. Cukup dulu Bu Darni, biar Mbak Billy dulu. Bang Juma belum bicara nih dari tadi. Ayo. Itu terbukti kalau Anda itu tidak memahami 10 perintah Tuhan. Udah pas isinya itu. Apalagi? Salah isinya, salah. Itu tadi terbalik. Kasihilah ibu dan ayahmu, itu terbalik. Ayah dulu bukan, baru ibu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah garis cukup besarnya. Dulu, Bang Billy cukup dulu. Nanti saya minta Anda berdua bahas kudus kalahari. Nanti saya minta berdua. Bang Billy, untuk minta dulu Bu Darni entar dulu. Nanti saya minta Anda berdua. Kan salah. Gimana? Nanti saya minta berdua bahas kudus kalah hari Sabat buat apa itu. Ke Bang Juma dulu, Efesius tadi Bang Juma. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau misalnya Bu Darni membawa 10 hukum ya yang Nabi Musa alaihissalam kemudian terima, lalu kemudian mengajarkan jangan ada ilah lain, kan gitu. Di hadapanku atau di hadapanmu? Kan di hadapanku, berarti aku Tuhan yang datang kepada Nabi Musa tidak mau melihat ada sembahan-sembahan lain di hadapanku yang kau sembah. Itu yang dimaksud. Sedangkan Kristen ini menjadikan anak Maria sebagai sembahan, sebagai Tuhan ilah baru di depan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu bukti dan dilarang dari laki-laki ataupun perempuan, nggak boleh. Nah itu dia makanya. Itu aja dulu. Saya rasa Bu Darni kita udah sering nih. Biar Bu Darni fokus sama Bang Billy aja dulu. Akhi Billy, silakan. Ayo kita hajar-hajar. Entar dulu. Saya kasih poin satu aja. Bang Billy, itu kuduskanlah hari Sabat itu buat siapa? Silakan Bang Billy. Zakor itu masabat mereka sos kita minta kol malah mereka. Ya, ingatlah kuduskan hari Sabat itu. Untuk siapa hari Sabat itu? Dalilnya di dalam Keluaran 16 berbunyi Syamru bani Israel et Syabat. Lasot et Sabat dari dorotan berit olam. Hendaklah siapa? Orang Israel, orang Yahudi memelihara hari Sabat sebagai ketetapan perjanjian antara aku dengan Israel. Ya. Ayatnya tidak berbunyi Fesyamru bani Adam, tidak berbunyi hendaklah Bani Adam memelihara hari Sabat. Tidak. Hendaklah orang Israel, orang Yahudi memelihara hari Sabat. Jadi siapapun tidak boleh memelihara hari Sabat kalau dia tidak berada di dalam iman terhadap kitab Musa, Torah. Oke, aku ya. Jangan bilang hanya untuk orang Yahudi hari Sabat itu sayang, biliku sayang yang genteng. Tunggu dulu. Ini lebih ada ayatnya. Dengarkan. Ini lebih ada ayatnya. Markus 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Tunggu dulu. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Kita binatang atau manusia? Nah, jadi untuk manusia adalah untuk seluruh bumi. Markus 2 ayat 28. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Udah, jadi jangan bilang hanya untuk kalian aja hari Sabat itu. Seluruh bumi, karena Allah itu hanya satu. Yang punya alam semesta ini adalah Allah itu, Bapa itu. Jadi padahal dia yang mempunyai perintah. Dalilnya ada loh tadi. Inilah dalilnya hari Sabat diadakan untuk manusia. Keluaran bukan untuk binatang. 16 Keluaran 31 kok nggak salah. Itu dalilnya sudah ada loh. Iya. Bani Israel. Yesaya 42 ayat 5. Hukum 10 harus ditegakkan di muka bumi ini. Bukan hanya ditegakkan untuk orang Israel, untuk bumi ini. Sampai Yesus datang. Kan udah dibilang Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Kan katanya. Ya, kita kasih lihat dia, kita kasih lihat datanya. Jadi enak. Aku punya data, nggak hoax. Ya hoax lah. Mana ada datanya kok? Matius, Markus, Lukas tidak ada pernah berbunyi gini. Berimanlah Tuhan kepada Matius, nggak ada. Matius, Markus, Lukas itu baru Yesus mengatakan satu titik satu jangan korobah sebelum. Bu gantian Bu, gantian.
Nih, jadi perjanjian gospel atau kitab Injil itu ditulis pewahyuannya 40 tahun setelah kematian Yesus menurut sejarah sekular. Apakah Yesus menulis kitab? Tidak. Yang menulis adalah wartawan-wartawan zaman kuno dahulu. Menurut laporan ini, menurut laporan itu, menurut catatan ini, catatan itu. Tidak firman Tuhan. Makanya di dalam kitab Matius sampai Wahyu tidak ada yang berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius. Nggak ada. Makanya itu bukan firman Tuhan. Atau gini, sekarang tadi kan Billy mengatakan ambil dari kitab Taurat kan. Nah sekarang ini Yesaya 62 ayat 23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yesaya aku salahkan lagi. Yesaya udah nabi ribuan tahun yang terdahulu. Apalagi? Yesaya bukan Torah. Yesaya bukan Torah, Bu Darni. Tapi Yesaya itu nabi. Dia mengatakan sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia sujud menyembah kepada siapa? Elohim. Bukan dibilangnya Jumat berganti Jumat, Senin berganti Senin, Minggu berganti Minggu. Enggak ada. Sabat berganti sabat. Seluruh bumi sujud menyembah di hadapanku, katanya. Benar nih, kasih Bang Billy dulu. Kasih Bang Billy dulu. Yesaya itu Torah ya Bang Billy? Ini bukan kaleng-kaleng, ada data. Datanya salah. Kamu mengatakan Yesaya itu Torah. Itu salah. Torah. Ini kan nabi. Jadi nggak kau percayai nabi? Nabi Yesaya. Bu Darni dengerin dulu gantian, Bu Darni gantian. Lah jawab. Kamu mengatakan Yesaya itu Torah, itu salah besar. Ini lagi ada. Yesaya itu Nevi'im. Yesaya itu kelasnya Nevi'im, bukan Torah. Seorang nabi pun udah kau kelas-kelaskan. Betapa dosamu besar itu. Nabi Yesaya kau kelas-kelaskan. Bukan nabi. Jadi Nabi Yesaya bukan nabi. Yesaya itu bukan nabi. Bukan itu, nabi yang dibicarakan. Kamu bilang itu Yesaya itu Torah. Itu salah. Enggak, tadi kan Bang Billy bilang hari Sabat hanya untuk orang Yahudi. Sementara Nabi Yesaya mengatakan Sabat berganti Sabat, bulan berganti bulan, seluruh bumi sujud menyembah kepada aku, katanya. Apalagi? Bukan hanya untuk orang Yahudi itu hari Sabat. Layar saya bisa dibesarkan. Nanti saya mau open apa? Gedein dulu tuh kan. Ini nggak pakai. Tolong jangan disela dulu ya, jangan disela dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disela ya, Bu Darni. Terdapat di dalam Keluaran 32 ayat 15 dan juga Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Bunyinya begini. Pesyamru bene Israel et hasyabat lasot eta syabat ledorotan berit kolam, ya. And observe, maka haruslah Bani Israel, ya, memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku, tuh covenant antara aku dengan Bani Israel, ya. Terus di sini dibilang Pelone tato legoe haratsot, artinya, ya, dan engkau tidak memberikan sabat kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa goim, para goim tidak diberikan sabat kepada bangsa-bangsa, tidak, ya, diberikan hanya kepada Pesyamru bene Israel. Ini data ayat di dalam Torah. Torah itu tidak bisa disamai levelnya dengan kitab kacang-kacang kaleng-kaleng, yaitu kitab perjanjian baru. Jauh sekali. Itu bukan firman Tuhan. Itu murni adalah tulisan wartawan kuno zaman dahulu. Tidak pernah Tuhan Israel berfirman kepada Matius, Markus, Lukas, tidak pernah ada. Tapi kalau Torah, pewahyuannya itu live, langsung, di mana Musa menerima Torah. Ini dalil. Silakan lawan dengan dalil lewat Torah. Kalau memang kamu mampu melawan Torah dengan Torah. Udah. Ini dulu Bu Darni. Dulu. Yang dibaca Bang Billy itu kitab Bu Darni atau bukan? Kitab
Torah kan, kitab orang Yahudi Torah. Ya, punya Bu Darni atau bukan? Originalnya itu kan? Ya, itu Bu Darni merasa memiliki atau tidak? Bukan punya dia itu, punya Elohim itu. Bukan punya dia saja itu. Punya Elohim. Apa kau bilang? Bukan punya saja itu. Itu adalah punya Elohim, perintah Elohim. Elohim itu bukan hanya punyamu saja. Elohim itu seluruh bumi. Lihat Yakov dikatakan Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Di situ tertulis milik kepunyaan Israel. Kita lihat dalilnya. Kita buka dalilnya. Sekarang giliran siapanya bicara? Tadi sudah Bang Billy. Aku kapan? Lagi yang Bu Darni sih punya kitab orang, lu klaim itu masalahnya. Dimarahin. Ya silakan Bu Darni. Dia mau ngapain di sini? Iya. Bu Darni. Susah kan kalau kitab orang lu jelasin ke orang yang punya kitab. Kitab nggak jelasin, Ibu Darni ngerocos. Mestinya logo, oh begitu ya. Iya deh, saya nggak sahabat lagi deh. Saya ke hari Minggu aja deh, kan gitu. Mestinya gitu Bu Darni. Jangan diajar dari Markus. Masa Markus eliminasi di kitab orang? Waduh, pergi Bu Darni. Gimana ceritanya? Terguncang dia. Ngambek. Oke, sekarang kita buka aja ayatnya ya. Benar nggak itu Taurat itu aslinya itu diberikan kepada seluruh bangsa? Ulangan 33 ayat berapa itu? 14. Orang kok ikan kok udah diajarin berenang. Ulangan 33. Berarti ikan itu diajarin berjemur ya? 33 ayat 14. Udarnya melarikan diri. Lah kemana dia ya? Ini ada laskar surgawi nih. Udah Cing, bawa sini itunya handphonenya Cing. Oke, Gawi juga udah nggak bisa apa-apa. Oke, saya buka ya nih datanya ya. Udah nggak usah. Tadi besar kan? Ya. Bos. Oh iya, udah tahu sini. Oke, ayat 4 ya. Torah sifalanu Moshe morasa kehilat Yakov, artinya the Torah that Moshe commanded us is the heritage of the congregation of Yakov, Israel, ya, milik ya, atau warisan, nih congregation heritage warisan bagi siapa? Bagi jemaat Yakub, Israel, bukan milik bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa ingin mengadopsi Torah sebagai imannya, harus mengikuti aturan yang ada di dalam Torah. Gitu. Tidak boleh sembarangan. Misalnya Sabat, ada 39 larangan Sabat yang tidak boleh dilakukan. Misalnya menyalakan api pada hari Sabat, memindahkan barang dari luar ke dalam, dari dalam keluar, itu nggak boleh. Atau berjalan keluar dengan jarak yang jauh, itu nggak boleh. Nggak boleh bisnis ya? Iya, nggak boleh kerja, nggak boleh bisnis, harus berhenti. Ya, kalau Kristen, kalau Advent masih habis pulang gereja ke mall, jalan-jalan, mana bisa? Orang Advent masih naik mobil, naik motor. Dan kenapa naik motor, naik mobil nggak boleh? Karena itu menyalakan, memantik api, ya kan? Mesin itu kan pas, nah itu nggak boleh, melanggar itu Torah. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak diketahui oleh orang-orang Kristen versi Advent ini. Nah, Advent itu punya nabi perempuan namanya Ellen White. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu sekolah di sekolah Advent. Jadi saya tahu banget ajaran daripada Advent. Nah, dari data-data yang kita sudah kasih di sini, bahwasanya Torah itu diwariskan untuk bangsa Israel, ya, dan Sabat itu hanya bagi bangsa Israel. Kalau dia mau sejajarkan Taurat dengan Perjanjian Baru, itu itu benar-benar kurang ajar, ya. Saya katakan kurang ajar, kenapa? Karena Torah itu tinggi di atas kehormatannya, sementara Perjanjian Baru itu benar-benar bukan firman Tuhan, karena tidak ada ayat yang berbunyi berimanlah Tuhan kepada Matius, Lukas, Markus, nggak ada.
Itu hanya tulisan wartawan zaman dahulu itu. Nggak ada. Makanya jangan diimani perjanjian baru itu sebagai landasan iman untuk beragama lagi. Lanjut. Iya, itulah yang kemudian Al-Quran jelaskan ya. Ini saya ngambil dari kitab suci umat Islam. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang kemudian menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu, sekelompok dari mereka mengambil dan merubahnya. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka merubah yang tadinya kemudian wajib hanya untuk Bani Israel, mereka rubah untuk seluruh umat manusia. Yang tadinya Sabat dirubah, hari Sabtu dirubah menjadi Minggu. Yang tadinya haram jadikan halal. Ini makanya dikatakan dalam Al-Quran, sedangkan segolongan dari mereka, segolongan, bukan semuanya, segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Mereka mengetahui yang dimaksud, mereka melihat bahwa ada kitab dari Bani Israel. Mereka ambil, mereka rubah. Ini yang Al-Quran sebutkan. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Bahwa mereka ini adalah buta huruf. Tidak mengerti tentang kitab Taurat. Itu kata Al-Quran. Lalu mereka kemudian menuliskan sebuah buku. Kata Al-Quran. Dan dia katakan bahwa buku itu berasal dari Allah. Berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal sesungguhnya itu adalah karya tulis tangan mereka sendiri. Hanya demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Maka kalau hari ini kemudian teman-teman Kristen mengatakan mereka adalah ajaran kasih. Ini saya sekali lagi katakan pingin muntah. Kasihnya itu di mana? Karena kasih yang diajarkan oleh kitabnya mereka sendiri. Berdasarkan apa yang diterangkan di dalam Matius 5. Itu jelas kasih yang dimaksud adalah taat kepada, di Matius 22 maksud saya, taat kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Itu baru disebut taat. Itu adalah hukum yang utama. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab yang mereka pegang, Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada semua ketetapan, seluruh peraturan dan perintahnya. Kristen tidak bisa di sini dia. Kecuali Kristen mengaku ada nabi yang datang kepada mereka yang mengajarkan konsep yang berbeda. Ada nabi. Dengan demikian mereka harus melepaskan kitabnya Bani Israel. Mereka harus berpedoman kepada nabi mereka yang datang ke Romawi dan Yunani. Pertanyaannya, emang ada nabi yang datang menerima firman dalam bahasa Yunani? Jadi tidak ada nabi yang datang kepada orang barat sebagaimana yang kita ketahui. Itu dia makanya. Ya, silakan Laskar. Pertanyaannya, ada nggak firman turun berbahasa Yunani? Silakan. Firman turun nggak berbahasa Yunani, saudara ya. Itu sudah saya terangkan. Makanya saya bilang, seperti yang Nabi besar Yesaya katakan, jika kamu berikan kitab suci ini kepada bangsa yang buta akal, buta baca, buta huruf, maka dia akan menafsirkan firman Tuhan ini sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Misalnya ditafsir oleh orang nggak waras, ya seperti apalah kita tahu kan. Kalau kamu berikan kitab suci yang termaterai ini kepada bangsa yang buta, maka potensi akan menjadi 100% untuk menciptakan agama baru dan dia sendiri nabinya. Itu kitab yang termaterai. Kalau kamu berikan kepada bangsa yang buta. Seperti yang saudara katakan 3 juta monoteis tadi, Taurat untuk bangsa Yahudi benar, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Makanya orang-orang Kristen berbondong mengikuti keselamatan bangsa Yahudi. Bukan dari bangsa Barat ya? Nah sekarang yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen itu bangsa apa?
Berbondong-bondong ikuti, berbondong-bondong. Saya tanya, Anda mengatakan keselamatan dari bangsa Yahudi. Yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen itu bangsa apa? Belanda. Baik Belanda maupun bangsa apapun yang datang ke Indonesia. Emang ada keselamatan dari bangsa Belanda? Mana dalilnya? Anda mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ada enggak dalilnya keselamatan datang dari bangsa Belanda? Ada enggak? Dalil keselamatan datang dari bangsa Belanda ada enggak? Ada. Bangsa Belanda itu mengajari keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi. Yang datang ke Indonesia mengajarkan, yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah manusia Yesus itu bangsa apa? Yang datang ke Indonesia adalah orang yang menginjili keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi. Mereka tidak mengajari ajaran yang datang dari bangsa Belanda. Yang datang ke Indonesia mengajarkan umat animisme. Tadinya kan animisme nih. Bumi Pertiwi ini kan dipenuhi oleh ajaran animisme. Oke, belum ada Islam, sebelum ada agama-agama masuk. Sekarang pertanyaan saya, bangsa mana yang datang mengajarkan menyembah anak Maria? Jawab. Datang dari bangsa Yahudi. Siapa yang datang dari bangsa Yahudi? Siapa namanya toh? Siapa tokoh Yahudi yang mengajarkan menyembah Maria? Menyembah anak Maria? Siapa nama tokoh Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah anak Maria? Siapa? Tuh, Billy lu aja lu jual namanya Billy tuh, ada Billy di atasmu, bilang Billy gitu. Fernandes. Anak Maria adalah nama Firman, nama Sang Firman. Aduh. Dia yang mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah. Ini malas saya kalau orang yang mengajarkan Kristus yang mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mana ada orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan nyembah anak manusia. Siapa itu? Siapa nama rabinya? Doka Makutania tuh. Medeng. Iya medeng. Abahi, dan rapi ke sih. Iya, menderita lah. Assalamualaikum Gurunda, selamat ulang tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun selamat ulang tahun Gurunda. Teman-teman ucapin selamat ulang tahun ya buat Gurunda ya. Masya Allah, semoga sehat selalu. Ikut-ikutan dewa. Setiap ketemu pasti ulang tahun terus. Yang mau ulang tahun itu Tuhannya, teman kita, bukan kita. Makro Patujuku. Ini ada Bang Alex. Ya Bang Alex, selamat pagi. Bang Alex. Bang Billy masih monitor Bang Billy? Ya masih. Itu ini mau tadi Ibu Darmi kemarin juga ada saya cuma sebentar kabur. Tadi siang juga gitu kabur. Ini malam ini kabur lagi. Orang masih mau dipanjangin masih kabur. Gak kuat ketemu Bang.